英雄がいます。 Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang Uchiha Fugaku mempermalukan Minato dalam sebuah pertempuran di anime Naruto. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini, let's go! Setiap desa shinobi pasti memiliki sejarah kelam mereka masing-masing. Dan masalah mereka pun bermacam-macam, mulai dari sebuah pengkhianatan maupun sebuah pemberontakan yang menginginkan adanya perubahan. Seperti desa Kirigakure yang terkenal dengan desa yang penuh dengan masalah. Era kerusakan pada desa Kiri terjadi pada masa pemerintahan Yagura Karatachi sebagai Mizukage keempat. Namun kemunculan banyaknya masalah di desa Kiri sebenarnya karena ulah dari Obito. Dia telah memanipulasi sang Mizukage tersebut dengan mata Sharingan-nya, serta dia membuat Mizukage menjadi seseorang yang otoriter ketika memimpin Kirigakure. Hal inilah salah satu yang menjadikan alasan desa awan kabut itu memiliki banyak ninja pelarian dibandingkan kelima desa besar lainnya. Dan sejarah kelam desa Kiri yang mungkin akan dikenang oleh kebanyakan fans adalah tentang pemberontakan yang dilakukan oleh 7 pendekar pedang mereka dari generasi pertama. 7 orang tersebut dipercaya memiliki tujuan yang sama ketika mereka memilih berkhianat dari sang Mizukage keempat. Namun di momen Perang Dunia Shinobi ketiga terjadi, 4 dari 7 pendekar tersebut kemudian mati akibat melawan seorang Maitodai. Dan bukan hanya desa Kiri saja yang memiliki banyak permasalahan. 4 desa lainnya pun memiliki masalah mereka sendiri. Akan tetapi hari ini kita akan membahas tentang kejadian buruk yang terjadi di desa Konoha tercinta. Yaps, desa Konoha dikenal memiliki banyak ninja hebat yang berasal dari klan-klan berbeda, seperti klan Uchiha, Akimichi, Aburame, maupun klan Hyuga. Meskipun desa ini dikenal begitu makmur, akan tetapi mereka tetap memiliki sejumlah masalah internal sendiri. Bahkan gejolak itu sudah muncul di zaman awal terbentuknya desa Konoha. Keretakan antara Uchiha dan Konoha sebenarnya akibat ulah dari Hokage kedua. Dia sangat tidak menyukai klan Uchiha meskipun para anggota Uchiha tersebut telah memutuskan meninggalkan Madara pada saat itu. Kebencian akibat kehilangan saudara-saudaranya masih dipertahankan oleh Tobirama yang membuat Madara tidak bisa menjadi Hokage pertama karena Tobirama menolak gagasan itu. Pada akhirnya Madara meninggalkan desa lalu membenci semua anggota klannya sendiri. Nah, walaupun Madara sudah pergi meninggalkan desa dan kalah melawan Hashirama, Tobirama tetap belum percaya kepada anggota Uchiha. Dia memiliki firasat bahwa suatu hari nanti Uchiha akan melakukan kudeta pada Hokage di Konoha. Namun Tobirama tidak menyadari kalau penyebab Uchiha seperti itu akibat ulahnya sendiri. Kemudian konflik antara Uchiha dengan para petinggi desa Konoha telah berlangsung sangat lama. Anggota Uchiha pun saat itu telah dipimpin oleh Uchiha Fugaku dan di momen tersebut mereka masih memiliki ketegangan yang lebih meningkat. Seperti yang kalian ketahui bahwa Fugaku pernah membuat langkah yang tepat untuk tidak melakukan kudeta saat jabatan Hokage masih dipegang oleh Minato. Jadi mari kita mulai dulu pada kondisi desa Konoha setelah berakhirnya Perang Dunia Shinobi ketiga. Saat itu desa Konoha berhasil keluar sebagai pemenang perang melawan desa Iwagakure. Namun sebenarnya bukan hanya desa Iwa dan Konoha saja yang terlibat dalam perang besar itu. Melainkan ketiga desa lainnya juga ikut terlibat meskipun tidak berskala besar layaknya Konoha dan Iwa. Bahkan desa-desa kecil seperti Yamegakure, Takigakure, serta Kusakakure juga ikut terlibat dalam Perang Dunia Ninja ketiga. Perlu kalian ketahui bahwa penyebab terjadinya perang besar itu adalah karena tidak adanya sikap saling percaya antara para kage yang menjabat. Sehingga sikap tersebut kemudian memunculkan pendapat bahwa tidak perlu adanya sebuah perdamaian. Namun pada akhirnya Konoha keluar sebagai pemenang perang melawan desa Iwagakure. Apakah kalian menyadari bahwa saat itu bukan hanya Minato sendiri yang dicap sebagai pahlawan perang tersebut, tapi nama seperti Fugaku dan Maitodai juga termasuk pahlawan perang ninja ketiga. Apa prestasi Ayagai saat itu? Yakni berhasil mengalahkan 4 dari 7 pendekar pedang dari desa Kirigakure. Walaupun tidak semuanya mati, namun dia memaksa desa Kiri mundur dari perang besar tersebut. Karena 7 pendekar pedang mereka dipercaya merupakan pasukan Kirigakure yang paling penting dalam peperangan.
sehingga mental desa kiri seketika pupus saat mendengar kabar kematian 4 pendekar mereka. Jadi nama Maitodai sebenarnya termasuk pahlawan perang Konoha meskipun dia masih seorang genin. Kemudian di sisi yang berbeda, Fugaku juga telah melakukan tugasnya dengan begitu baik. Dia berhasil memenangkan perang melawan desa Iwagakure dan Kirigakure saat itu. Pertempuran tersebut terjadi secara bebas atau masing-masing ketiga desa tidak ada yang saling membantu. Mereka hanya ingin menang melawan 2 desa yang merupakan musuh dalam peperangan tersebut. Perang panjang ini membuat salah satu sahabat Fugaku tewas ketika ingin menyelamatkan nyawanya. Entah kejadian seperti apa yang saat itu menimpa seorang Fugaku sehingga temannya harus mati demi melindunginya. Inilah yang membuat matanya berevolusi menjadi Mangekyou Sharingan, tepat ketika dia merasa sedih dan emosi melihat sahabatnya tewas. Nah, dengan kemampuan mata yang sudah meningkat, Fugaku kemudian menjelma sebagai ninja yang kuat di perang itu. Dan akhirnya di Naruto Shippuden episode 451 tentang kisah Itachi kecil, di situ diperlihatkan bahwa Fugaku memenangkan pertempuran perang. Fugaku bisa dibilang memiliki peran penting dalam perang seperti yang dilakukan oleh Minato. Namun bedanya, Minato mampu mengatasi perang di wilayah Jembatan Kanabi hanya seorang diri saja. Memang ada 4 ninja Konoha tersisa saat itu, namun Minato lah yang kemudian menghabisi musuh yang tersisa tersebut. Dia menghabisi 1000 ninja dan juga berhasil menghancurkan Jembatan Kanabi yang merupakan misi utama mereka. Kemudian ketika pemilihan Hokage keempat terjadi, nama Fugaku sebenarnya masuk dalam daftar pemilihan itu. Akan tetapi para petinggi desa sama sekali tidak memilih dirinya, bahkan seorang Hiruzen pun juga tidak sama sekali. Akibat momen tersebut, anggota Uchiha mulai geram dengan perilaku petinggi desa karena telah meminggirkan Uchiha. Mereka mulai mengusulkan ke Fugaku untuk melakukan sebuah revolusi besar kepada desa Konoha. Akan tetapi dengan jiwa pemimpinnya serta karismanya, Fugaku masih melarang anggotanya untuk melakukan kudeta. Sebenarnya kudeta ini akan segera terjadi sebelum Obito menyerang desa Konoha pada saat itu. Namun Fugaku masih menahan hal itu karena di era tersebut, Minato lah yang menjabat sebagai Hokage keempat. Apakah Fugaku takut melakukan kudeta saat Minato menjadi Hokage? Jawabannya adalah tentu saja tidak. Mereka berdua memiliki kemampuan masing-masing yang bisa saling menyerang balik. Seseorang yang memiliki tempat sebagai pemimpin sebuah klan pasti sangatlah kuat. Apalagi klan tersebut adalah sebuah Uchiha. Tentu saja Fugaku tidak bisa dianggap remeh, ya kan? Dan kalau seandainya dia harus bertarung melawan Minato akibat kudeta, maka bisa dipastikan akan terjadi pertempuran sengit antara mereka berdua. Kita belum bisa memastikan secara rinci siapa yang menang dalam pertarungan itu. Karena baik Fugaku maupun Minato sama-sama memiliki kartu as mereka sendiri. Oke, itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak cerita Naruto yang masih menjadi misteri yang akan admin bahas pada channel ini. Dan jika kalian suka dengan channel ini, maka jangan lupa untuk berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.